teman-teman Indonesia, selamat datang di program Pesan dari Bumi. Nah, sebelum kami bertiga melanjutkan konten kami, izinkan kami bertiga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo guys, kenalkan nama aku Edo dan di samping kanan aku Wahyudi. di samping kiri aku Ade Saputra. Nah, hari ini kami bertiga akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang pengendalian pencemaran air. Kita akan bahas bagaimana kita bisa mengatasi pencemaran air yang berasal dari limbah domestik dan usaha skala kecil. Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana kearifan lokal dapat berperan dalam melestarikan sumber daya air kita. Mari kita mulai. Saat ini, pencemaran air adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bumi kita. Air yang tercemar dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Limbah domestik seperti deterjen, sabun, dan sisa makanan seringkali mengalir langsung ke saluran air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Selain itu, usaha skala kecil seperti laundry rumahan, pembuatan makanan, dan industri kecil lainnya yang berkontribusi pada pencemaran ini. Contoh nyata dari tempat pencemaran ini adalah perubahan warna dan bau air di sungai-sungai sekitar kita. Tak jarang, air yang seharusnya jernih berubah menjadi keruh dan berbau tidak sedap akibat limbah yang dibuang. Hal ini tentu saja merusak ekosistem air dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup yang bergantungan pada sumber air tersebut. Untuk mengatasi masalah pencemaran air, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan. Salah satu langkah pertama yang penting adalah edukasi. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan air dan dampak negatif dari pencemaran air. Beberapa langkah konkret yang bisa kita ambil dalam mencegah pencemaran air. Yang pertama, pemisahan limbah. Solusi untuk mengurangi pencemaran air tidak hanya datang dari teknologi canggih, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat. Yang pertama ialah kurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk rumah tangga, misalnya mengganti deterjen kimia dengan deterjen alami yang ramah lingkungan. Yang kedua ialah daur ulang dan reuse, menerapkan prinsip daur ulang dan reuse dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman. Dan ketiga ialah dukungan terhadap inisiatif lokal, yaitu mendukung inisiatif lokal yang bertujuan untuk menjaga kebersihan sumber daya air. Ini bisa berupa dukungan finansial, partisipasi dalam kegiatan lingkungan, atau menyebarluaskan informasi tentang pentingnya pelestarian air. Yang keempat ialah kebijakan dan regulasi. Pemerintah harus membuat dan menerapkan kebijakan serta regulasi yang ketat terkait pengelolaan air dan limbah. Ini termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Setiap langkah yang kita ambil untuk melindungi air adalah investasi untuk masa depan. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dan keberlanjutan sumber daya air kita. Dengan tindakan kecil dari masing-masing individu, kita bisa membuat perubahan besar untuk bumi kita. Terima kasih telah menyaksikan Pesan dari Bumi. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini dengan orang-orang di sekitar Anda dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan di komunitas Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, bumi adalah tanggung jawab kita bersama.